Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 12, KD kedua, interaksi keuangan desa dan kota. Sub KD kali ini adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Berbicara pemerataan pembangunan yang timpang di Indonesia, bukanlah hanya yang ada di desa ini dengan yang ada di kota, tetapi juga dengan antara di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Karena itu, di samping kita mengkaji pemerataan pembangunan di desa dan di kota, kita juga harus tahu dan terus mengetahui program pemerataan pembangunan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Faktor atau latar belakang apa yang membuat pemerintah meluncurkan dan memiliki kebijakan pemerataan pembangunan di desa dan di kota, ini harus kita ketahui. Latar belakangnya antara lain yang pertama adalah tingkat pendapatan ekonomi di antar daerah itu sangat timpang. Antar daerah dan antar desa dan kota itu sangat timpang. Dari data Kementerian Keuangan 2018, produk domestik bruto Indonesia diperoleh data adalah 1,042 triliun US dollar. Tapi sayang dari angka tersebut 60% diperoleh dari masyarakat atau penduduk yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita saksikan bagaimana kondisi gambaran ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Indonesia dengan 1,042 triliun US dollar tahun 2018 memang sangat besar dan data ini dirilis oleh IMF memposisikan Indonesia berada pada posisi ke-15 ya, ke-16 maaf, ke-16. Dan ketika kita sandingkan dengan negara tetangga ini akan jauh di atas negara-negara Singapura ataupun Malaysia. Akan tetapi ketika di-crosskan atau dibagi jumlah penduduk yang namanya adalah income per kapita, maka memang kita masih sangat rendah dan berada jauh di bawah dari negara-negara tetangga. Namun yang kita kaji saat ini bukan jumlah besarnya, tapi dari mana pendapatan domestik bruto tersebut berasal. Dari data tahun 2018, Biro Pusat Statistik atau Badan Pusat Statistik diperoleh data, ternyata pendapatan antar daerah di Indonesia itu sangat timpang. Daerah dari Pulau Jawa mendominasi besarnya pendapatan ini. Maka, dan ini kalau kita ambil contoh ya, di 6 provinsi di Pulau Jawa, Jakarta, DKI Jakarta menduduki nomor 1, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten ditambah DIY yang agak di bawah, itu ternyata menghasilkan PDRB atau produk domestik regional bruto yang mencapai angka 60% tadi. Selebihnya 28 provinsi yang lain hanya menghasilkan 40% sumbangan kepada PDB. Ini yang harus disadari oleh kita semua, betapa kita harus menggerakkan ekonomi di luar 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa, menggerakkan ekonomi masyarakat-masyarakat pedesaan di sana, supaya bisa membantu meningkatkan pendapatan domestik bruto Indonesia. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah sarana prasarana atau fasilitas masih berpusat di Pulau Jawa dan di kota-kota besar di Indonesia. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada bulan Juli 2020 ini panjang jalan tol di Indonesia 1.820 km. Dari data ini ternyata di Pulau Jawa itu 1.200 km tersendiri, atau sekitar 72%. Bisa dibayangkan. Sementara 28% lainnya ada di luar Jawa. Memang angka ini sangat jauh menurun persentase di Pulau Jawa ini, karena dalam 3 tahun yang lalu jalan tol di Pulau Jawa itu 95%. Karena penggenjotan yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus membangun jalan tol di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain-lain, maka panjang jalan tol di luar Pulau Jawa akan terus bertambah. Dan dalam 3 tahun ke depan, Pulau Sumatera akan dipastikan memiliki panjang jalan tol yang lebih panjang dari di Pulau Jawa. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara pelayanan sarana prasarana di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Prasarana jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan lain-lain, biasanya pemerintah hanya fokus melayani masyarakat kota. Sementara masyarakat desa yang termarginalkan, terpinggirkan, masih belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah jalan desa yang sudah layak, baik itu sudah diaspal, sudah dipaving, sudah dicor atau dibeton,
itu baru 30%. 30% itu pun yang di Jawa, yang di luar Jawa malah memprihatinkan, baru sekitar 12% data dari UPR. Dengan begini, maka pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih kepada kondisi fasilitas atau sarana prasarana yang ada di desa. Jalan adalah simbol pembuka suatu kawasan. Ketika suatu kawasan terbuka, maka ekonomi masyarakat diharapkan akan tergerakkan. Kita bisa melihat dari laporan satelit, ya, foto satelit pada malam hari, wilayah Indonesia yang tampak cerah hanyalah Pulau Jawa. Bahkan Jawa lebih cerah dibandingkan dengan Australia Utara, Malaysia pun sekalipun, negara-negara tetangga. Sementara wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, beberapa titik mungkin sudah terlihat seperti di sekitar kawasan Samarinda, Balikpapan, Medan, ya. Selebihnya, Makassar ya, sudah mulai terlihat cerah. Selebihnya masih gelap gulita. Ternyata lampu-lampu ini atau cahaya-cahaya ini diperoleh dari aktivitas masyarakat di malam hari yang menandakan betapa mereka belum banyak tersentuh oleh sarana prasarana yang membuat mereka masih harus dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah jumlah penduduk di Indonesia yang tidak merata, baik antara Jawa dengan di luar Pulau Jawa maupun antara penduduk yang tinggal di kota dengan di desa. Perhatian yang lebih harus diperhatikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di desa dan tinggal di luar Pulau Jawa. Kemudian bisa kita saksikan juga di data ini, dari sini kita tahu 57% penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7%. Sementara sekitar 43% menempati 93% wilayah Indonesia. Sungguh kenyataan yang sebenarnya memang persebaran penduduk tidak banyak menjadi masalah ketika masyarakat dari semua wilayah yang ada di Indonesia ini sangat produktif. Tetapi ketika fasilitasnya tidak tersedia, maka keproduktifan dari masyarakat tersebut menjadi kurang. Faktor yang keempat latar belakangnya adalah ketimpangan penghasilan antara kota dengan di desa. Data Biro Badan Pusat Statistik tahun 2019 didapat upah buruh di kota itu sekitar 2,9 juta, rata-rata kota-kota di Indonesia. Sedangkan di desa adalah 1,9 juta. Di luar data ini sangat timpang. Diketahui ketika upah buruh di kota sejauh ini, dan kita tahu bahkan di Jakarta menyentuh level 4 juta lebih, ini adalah masyarakat kota rata-rata. Sedangkan bagi masyarakat desa ini adalah masyarakat desa yang bekerja, yang tidak bekerja masih harus dipikirkan lagi. Kemudian ketimpangan sarana prasarana antara kota dengan di desa yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bisa dibayangkan, kita dengan mudah bisa membandingkan kondisi sarana prasarana antara masyarakat desa yang ada di slide gambar sebelah kiri dengan jalan yang ada di kota. Betul-betul membuat kita harus memperhatikan desa. Kemudian yang keenam, selanjutnya adalah yang keenam, sumber daya manusia masyarakat baik di desa maupun yang ada di luar Jawa, di luar kota-kota besar masih harus dipikirkan. Karena itu akan menjadi krisis mental yang menyulitkan mereka untuk bertumbuh dan berkembang, mensejajarkan diri dengan masyarakat Indonesia yang lain. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, diawali dengan nomor 1, pemerintah harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur di desa dan di luar Pulau Jawa. Antara lain seperti pembangunan jalan tol di Sumatera 2.400 km, dalam 3 tahun ke depan diharapkan akan selesai dan menyambungkan Banda Aceh. Jalan tol Aceh pertama barusan diresmikan oleh Presiden pada akhir Agustus tahun 2020 ini, dan diharapkan Aceh akan segera bisa menyambungkan dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang sampai Bandar Lampung. Baru sekitar 400 km yang bisa terhubungkan, selebihnya masih dalam proses. Di luar jalan tol, ya, pemerintah juga harus memikirkan pembangunan jalan Trans Papua yang sedang berjalan, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan lain sebagainya. Jalan raya inilah yang betul-betul nanti nyata menjangkau masyarakat desa. Dengan jalan Trans Papua yang panjangnya adalah bisa mencapai 4 kali Pulau Jawa ini, bisa dibayangkan berapa desa, ada ribuan desa yang nantinya aksesnya akan terbuka. Dengan akses masyarakat desa terbuka itu, tentu diharapkan ekonomi masyarakat pedesaan akan tergerak dan mulai akan berkembang. Kemudian
kita tahu jalan Trans Papua ini akan banyak membelah gunung ya, kemudian melewati bukit, jurang dan sebagainya. Tapi usaha keras dari pemerintah ini adalah dalam upaya untuk membuka isolasi ribuan desa yang selama ini mereka belum bisa berhubungan dengan masyarakat luas. Kemudian pembangunan pelabuhan, industri dan lain-lain juga harus terus dilakukan. Jalan desa, kantor desa juga harus terus dilakukan. Usaha yang kedua adalah menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Jadi pemerintah dengan upaya tidak hanya memikirkan Pulau Jawa, seperti dalam upaya membangun 6 kawasan metropolitan atau megapolitan di luar Pulau Jawa, seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar, Manado, Denpasar, dan juga ibu kota Indonesia baru nanti di Kalimantan Timur. Harapannya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembangunan wilayah perbatasan, wilayah terpencil dan wilayah desa tertinggal. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain membangun pos lintas batas negara dengan baik, dengan besar. Tujuannya apa? Di samping menjadi kemegahan, memudahkan masyarakat, juga ternyata mendatangkan para wisatawan dari negara tetangga untuk datang di pos lintas batas. Sampai tahun 2019 ada 7 pos lintas batas yang sangat bagus dan megah, dan di tahun 2020 ini pemerintah akan segera meresmikan 11 pos lintas batas yang sedang dibangun. Ini adalah beberapa pos lintas batas. Ini pos lintas batas di Mantau Ain di Kupang, di sebelah timur Kupang ya. Yang ini adalah pos lintas batas Bimi, saya zoom. Kemudian sangat megah, ini menjadi wisatawan justru bagi masyarakat di NTT. Ini pos lintas batas di Mutamasin, juga di NTT. Ini di Skau, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Dan ini banyak sekali warga Papua Nugini yang berwisata di PLBN ini. Kemudian Entekong di Kalimantan Barat yang sejak dulu memprihatinkan, sejak dahulu dibangun tapi baru terlihat megah pada sekitar 3 tahun terakhir. Kemudian ini adalah pos lintas batas Badau di Kalimantan Barat, Indonesia Malaysia, dan ini adalah Aruk di Kalimantan Barat juga. Dan pos lintas batas akan segera terus dibangun oleh pemerintah untuk membuka akses ke luar negara perbatasan dan menjadi rasa bangga bagi warga Indonesia yang ada di wilayah perbatasan. Kemudian membuka jalur ke desa-desa terpencil. Bagaimana cara membukanya? Mau tidak mau kita harus membangunkan jalan untuk membuka akses mereka supaya bisa terhubung dengan masyarakat yang keluar. Yang kedua adalah membangun jembatan. Jembatan akan mampu membuka akses beberapa wilayah, desa-desa yang tadinya akan sulit mereka lakukan untuk bisa keluar dari wilayahnya. Kalau desa itu kecil barangkali, ketika membangun jembatan yang seperti ini membutuhkan dana miliaran, maka bisa ditempuh dengan cara membangun jembatan gantung. Jembatan gantung adalah upaya awal di mana anggarannya sangat terbatas, tapi mampu membuat masyarakat yang terisolir itu bisa keluar, bisa menggerakkan roda perekonomiannya. Ini adalah contoh-contoh jembatan gantung. Di samping itu, karena Indonesia negara kepulauan, banyak desa-desa yang mendiami pulau-pulau kecil, pulau-pulau terpencil. Pemerintah pun harus membangun pelabuhan, kemudian kapal-kapal yang bisa menghubungkan mereka dengan masyarakat luar. Kemudian pemerintah juga harus mempermudah perizinan, birokrasi, dan semua itu dilakukan untuk menarik para investor. Antara lain dengan cara membuat pelayanan pada satu kantor ya, atau birokrasi satu atap, memperpendek dan mempermudah tahapan perizinan. Semua itu dilakukan untuk menarik para investor. Ini adalah data beberapa negara yang menginvestorkan, yang investasinya sangat besar di Indonesia. 5 negara, Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Malaysia. Dengan begitu ekonomi Indonesia akan tergerak dan ada peningkatan di mana tujuan investor tidak melulu di Pulau Jawa. 10 besar hanya 3 provinsi di Jawa, selebihnya sudah di luar Pulau Jawa. Yang kelima adalah mengimplementasikan rencana tata ruang. Kenapa ini harus terus dilakukan? Supaya pembangunan yang sekarang dilakukan itu adalah melanjutkan pembangunan yang kemarin-kemarin sudah dilakukan. Yang keenam, memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha. Baik itu kemudahan pinjaman, bunga pinjaman yang rendah, tetapi juga perlu diawasi, dimotivasi, dan dibimbing. Karena masyarakat desa ketika mendapat pinjaman tidak dimotivasi, tidak diawasi, mereka lupa bahwa pinjaman dari pemerintah itu harus dibayar
supaya nanti bisa digantikan di pinjaman kepada penduduk desa yang lain. Pinjaman-pinjaman yang diberikan dalam rangka untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa, seperti usaha kredit menengah dan mikro. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh adalah mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan dengan cara memberikan pelayanan dan pelatihan. Pengembangan pemasaran dan teknologi. Pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan bisa dilakukan di BPP atau di desa-desa, di rumah warga, dan sebagainya. Bahkan bisa dilakukan di lokasi, di persawahan. Bagaimana seorang petani harus menjalankan mesin penanam padi. Ini harus dilakukan, karena di masa yang datang banyak sekali generasi muda yang tidak mau lagi berada di desa, mereka di kota. Maka masyarakat desa yang masih bertahan harus mampu memanfaatkan teknologi pertanian. Bahkan juga mampu menggunakan mesin perontok padi seperti yang ada di slide ini. Berikutnya yang ke-8. Ini yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat kota pun menanti, yaitu pengembangan sektor pariwisata di daerah pedesaan ataupun di daerah-daerah yang tertinggal. Potensi yang besar yang dimiliki wilayah di pedesaan untuk dikembangkan di sektor pariwisata adalah wisata alam, wisata budaya, aktivitas masyarakat desa. Ini adalah beberapa contoh desa yang sudah berkembang. Ini adalah desa wisata di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Barat ada puluhan desa wisata. Bangka Belitung sebagai daerah yang menjadi setting bagi film Laskar Pelangi. Kemudian ini di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Desa Pucon di Malang. Kemudian ini adalah kawasan Gua Kreo yang berada di lokasi Desa Kandri sebagai desa wisata di Kota Semarang. Ini ada lagi desa wisata di NTT dengan rumah adatnya yang khas. Dan luar biasa, masyarakat desa-desa di pulau terpencil di Maluku pun mampu mengembangkan potensi wisatanya. Dan upaya pemerintah yang terakhir, yang nomor 9 adalah pemerataan kebutuhan pokok dan kesempatan kerja, baik melalui bantuan langsung tunai, bantuan ternak sapi ataupun ternak kambing, pinjaman kredit usaha tani untuk modal musim tanam, dan modal usaha mikro. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan akhir supaya roda perekonomian masyarakat di desa menjadi tergerak, menjadi seimbang dengan gambaran yang ada di kota. Jembatan gantung adalah salah satu simbol terbukanya akses suatu desa terpencil ke masyarakat luar untuk menggerakkan roda perekonomian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan link ke materi geografi yang lain di bawah judul ini untuk mendapatkan pembelajaran geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.